Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami memohon pertolongan kepada Allah atas keburukan pribadi kami dan atas kejelekan amal-amal kami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum, dan nyatanya telah banyak menyesatkan dirimu, golonganmu, jibilan katsiro, di antara banyak keturunan-keturunanmu. Intinya dalam jumlah banyak manusia disesatkan oleh setan. Alhamdulillah di bangsa kita ini tidak ada setan yang memiliki KTP. Di sensus tidak ketemu. Yang mau nyensus setan siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang pekerjaannya membuat ragu, membuat bisikan di dalam hati manusia sehingga manusia itu menjadi sesat. Afalam takunu ta'qilun, apakah semestinya kamu tidak berpikir? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia dibekali akal. Sudah banyak yang menyesatkan, namun manusia suruh memilih antara dikerjakannya kesesatan atau dikerjakannya kebaikan. Karena manusia mulia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca dan memahami, bisa mengerti walaupun merahnya sama. Duit misalnya 100.000 merah, 100 rupiah zaman dulu warnanya merah. Manusia bisa membedakan yang lebih berharga sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau binatang mana butuh yang namanya merah, itu nggak butuh. Sumpama nasi basi dibuang, 100.000 juga dibuang. Kira-kira ayam milih yang mana? Ya nasi basi tentunya. Tapi kalau manusia ngelihat nasi basi, duit 100.000 dibuang, tentunya ngambil yang 100.000. Nah begitulah berartinya rupiah di hadapan manusia. Apalagi musim pemilu, yang satu ngasih gula 1 on, umpama, yang satunya lagi ngasih uang 100.000. Pilih mana yo? Suami istri bingung, bapaknya mau nyoblos yang A misal. Istrinya Noel, Pak, yang 100.000 aja Pak, yang 100.000 aja Pak. Kalau enggak awas. Umpama, ini misal ya. Mudah-mudahan tidak demikian. Sebab pemilu sangat menentukan periode kepemimpinan. Apakah dipimpin oleh orang jujurkah? Atau dipimpin oleh pengkhianatkah? Ataukah dipimpin orang yang berpendidikankah? Atau dipimpin oleh orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti akan metode kepemimpinan. Ungkapan politik, how to manage state, bagaimana mengatur negara. How to manage people, bagaimana mengatur masyarakat. Itulah tujuan daripada politik. Karena banyak tipu dayanya manusia, maka suatu saat manusia itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah ganjaran berupa jahanam, neraka. Allati kuntum tu'adun, yang telah kami janjikan untuk kamu semua. Karena dulu di dunianya tidak yakin tentang adanya neraka. Kalau di dunianya yakin tentang adanya neraka, tentang panasnya bara api neraka, insya Allah manusia itu benar semua, tidak ada yang sesat. Islau hal yauma, disuruh masuk ke neraka pada hari ini, tempatnya jahanam pada hari kiamat ya maksudnya. Bima kuntum takfurun, dengan segala apa-apa yang kamu semua sudah mengingkarinya. Istilah kata, kan gue udah bilang, elunya aja yang kagak percaya. Nah gini nih akibatnya. Bagi orang-orang yang terjerumus, yang sesat hidupnya, maka dimasukkan neraka, tidak percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan pada hari itu, islau hal yauma bima kuntum takfurun. Kemudian nasibnya bagaimana? Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, diizinkannya tangan untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan diizinkanlah untuk bersaksi kaki-kakinya. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Kebayang bukan? Karena biasanya mulut di dunia suka berbohong. Maka pada hari itu mulut dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup dirinya. Sedangkan tangan-tangan yang baik ketika di dunia selalu bersedekah, selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan bahwa si fulan telah melakukan sedekah, membanggakan si fulan telah menyedekahkan banyak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tangan-tangan yang biasa mengusap kepala anak-anak yatim, tangan-tangan yang terbiasa mengasihani fakir miskin,
tangan-tangan dia yang biasa memberikan sesuap nasi untuk ayah ibu mereka. Maka pada hari itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut si fulan dan membanggakannya, menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ayah ibunya merasa renta dan lelah. Dengan tangan-tangan itulah dia selalu memijit, mengurusi ibunya. Ketika ayah ibunya renta di hadapannya, tidak mampu berbuat apa-apa, ketika itulah dengan kedua tangannya dia mengusap segala peluknya, kotoran-kotoran di badannya, bahkan dimandikannya, dicebokinya, segala hal yang menjadi kotoran ayah ibunya. Sanggupkah manusia saat ini berlaku demikian? Apabila ada, mudah-mudahan jaminan surga baginya. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh kedua tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berupa kebaikan-kebaikan. Itu umpama saja. Adapun orang-orang yang buruk, yang biasa menyuap, menerima suap, ar-rasi wal murtasi, istilah Rasulullah menamakan bahwa mereka adalah penghuni neraka. Sekalipun di dunia tampilannya keren-keren, berdasi, berjas, tampangnya tidak ada tampang sengsara, tapi ar-rasi wal murtasi, segala orang yang menyuap, segala orang yang disuap, itu pada akhirnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ancaman siksa api neraka. Tangan-tangan yang terbiasa memberi dan menerima sesuatu yang haram. Berikut pula tanda tangan yang diselewengkan, disalahgunakan ketika memiliki kekuasaan, menyalahgunakan proyek ini dan proyek itu, padahal bual, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat tersebut. Wa tashhadu arjuluhum, tidak cukup tangan saja yang berbicara, kaki pun disuruh berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kaki yang dulu bisu sekarang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ikhwal, hidup fulan si fulan arahnya kemana, berapa kalikah dia menuju masjid, berapa kalikah dia menuju ke tempat-tempat haram, berapa kalikah dia menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, berapa kalikah dia menjerumuskan langkahnya kepada jalan orang-orang yang mengajaknya untuk sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun, karena kaki bisa menjelaskan, menerangkan riwayat fulan dan fulan mengenai hal ihwal yang dilakukannya, arah kemanakah ia, apakah lebih banyak arah ke surganya, apa lebih banyak arah ke nerakanya, apakah lebih banyak mendatangi istri yang telah dihalalkan, apakah lebih banyak jumlahnya mendatangi wanita-wanita simpanan yang diperjajakan pada tempat-tempat singgah di jalan, yang diperjajakan secara online pun banyak di akhir zaman, yang diperjajakan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada saja semisal aplikasi yang dibuat untuk menggait hidung belang dan memberikan kesempatan juga para gadis dan janda untuk mempertontonkan apa yang ia punya. Dia punya produk donat misalnya, atau bakpao lah ya, karena tukang donat dihiasilah donat-donat itu supaya tampilannya lebih menarik, sehingga orang yang memandangnya tergiur, ingin mencicipinya, bahkan melantunkan kata-kata donat, 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 donat. Siapapun yang memandang pasti terpikat. Donat, donat, donat bikin nikmat. Mas, donat mas, bikin melek loh mas donatnya. Qala Allah Ta'ala, walau nasya, dan bisa saja bagi kami, la tomasna ala ayunihim, menyelimurkan pandangan mereka sehingga tidak bisa melihat, alias rabun bin buta bin tunanetra, intinya tidak bisa melihat. Fastabakus sirata, maka siogianya pasti mereka akan saling berlomba-lomba menempuh jalan untuk menghindar daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, atau menempuh jalan untuk lari dari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna yubsirun, maka mustahil bagi mereka bisa melihat arah jalannya kemana sehingga bisa lari dari tanggung jawab, dari hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya, dan bisa saja bagi kami, lamasakhnahum ala makanatihim, merubah wujud mereka di tempat peradilan Allah Subhanahu wa taala, dirubah wujudnya. Bagi Allah sangat mudah. Ada yang berbentuk sapi, palanya manusia. Ada yang berbentuk babi, palanya manusia. Ada yang berbentuk anjing, palanya manusia. Ada yang berbentuk hewan-hewan lainnya, namun kepalanya manusia. Oh, ternyata si fulan yang dulu kami hormati, kok di akhirat kok jadi seperti ini ya. Kebayang rasa malunya pada saat itu manusia apabila dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
menjadi binatang-binatang sesuai kehendaknya. Naudzubillah min dzalik. Qala famastata'u mudiyaw wa la yarji'un. Pasti manusia tidak akan sanggup untuk berjalan karena dirundung rasa malu di hadapan kawan-kawannya, di hadapan keluarganya, di hadapan para sahabat-sahabatnya, berupa tapi berubah menjadi rupa-rupa binatang yang akibatnya wala yarji'un, dan mereka pun tidak merasa sanggup untuk kembali kepada keluarga-keluarga mereka, tidak berani kembali pada kaumnya, tidak berani kembali karena sudah berubah wujud dan rupa. Alangkah malunya nasib mereka di hadapan para manusia. Ini umpama walau nasya, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kami jadikan, kalau berkehendak tentunya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun bentuknya seperti apa nanti di akhirat nanti, wujudnya manusia akan seperti apa, bercahayakah ia, bahkan buramkah ia, maka Allah yang maha menghendaki. Dalam ayat lain, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi Allah maha menghendaki mengampuni manusia juga dengan kehendaknya, mengazab manusia yang bersalah juga dengan kehendaknya. Demikian, mudah-mudahan al-ikhwal dari surat Yasin ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai gambaran kehidupan hari akhirat yang mana mampu memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya bagi kita untuk selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pertolongannya. Wala quwata illa billah. Dan tidak ada upaya bagi kita untuk bisa menghindari maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.